Selamat siang, sahabat Ratu Ocean Area Bali. Hari ini saya ada di bandara. Kita ada keberangkatan 11 orang, khususnya dari prinsipal kami yaitu perusahaan SeaShep. SeaShep itu yang kita tangani, yang akan berangkat hari ini adalah dari perusahaan Phoenix Risson, yaitu mereka akan join ada yang di Amadea, ada yang di Artania, dan juga ada yang akan join di Deutschland. Dari 11 orang itu, 8 orang adalah murid ataupun alumni daripada Monarch Bali yang ada di 5 kabupaten di Bali. Jadi sebentar kita akan lihat bagaimana proses keberangkatan mereka sampai mereka bisa berangkat, ceritanya seperti apa. Nanti kita dengarkan testimoni mereka satu persatu nanti. Oke, terima kasih. Ya, kru yang akan berangkat hari ini, mereka itu sebenarnya proses perekrutannya sudah lumayan lama, dari 2020, awal 2020, tetapi karena pandemi yang mulai Februari 2020 sehingga mereka hampir terpending hampir 2 tahun. Jadi kali ini mereka akan berangkat, jadi berangkatnya juga bertahap. Hari ini, kemudian beberapa hari lagi ada juga yang akan berangkat, dan kebetulan hari ini ada 11 orang, 3 orang pagi jam 7, kemudian sisanya 8 orang adalah flightnya mereka ada jam 3.15. Jadi sebentar kita akan lihat mereka bagaimana prosesnya mereka dari awal sampai mereka berangkat. Dan teman-teman juga yang mau berangkat bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, baik bekerja di darat maupun di luar negeri, harus berhati-hati karena ada banyak sekali modus penipuan yang akhir-akhir ini juga menghebohkan dunia maya. Ada beberapa orang calon pekerja migran Indonesia yang terdampar di Turki. Mereka menggunakan visa holiday yang harusnya mereka pakai visa kerja. Jadi kemudian ada di Dubai juga, mereka terlantar, sama juga case-nya menggunakan visa holiday. Jadi teman-teman harus memastikan bahwasanya agen yang akan dipakai sebagai tempat untuk melamar itu punya legalitas dan bukan sebagai broker atau pencalon. Ya, pastikan itu. Kalau dia misalnya Anda mau melamar di darat, harus punya izin namanya P3MI, ya, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Dan kalau ke kapal pesiar, pastikan perusahaan tersebut atau agen tersebut punya surat izin usaha perekrutan penempatan awak kapal atau yang biasa disingkat SUPAK. Jadi pastikan itu. Kalau tidak punya, ya harap berhati-hati, berarti itu banyakkan broker pencalon. Terima kasih. Oke, ya, selamat siang. Hari ini kita ada di bandara. Saya kebetulan lagi mendampingi melepas beberapa alumni Monarch Bali dan juga beberapa juga kandidat lainnya yang akan berangkat join di kapal pesiar, khususnya yang kita handle yaitu SeaShep. Jadi SeaShep yang kita tangani yang akan berangkat pagi hari ini, salah satunya adalah Komang Satria Wibawa. Komang Satria Wibawa ini adalah alumni Monarch Bali Singaraja yang kebetulan posnya dulu di barkeeper atau bartender. Jadi Komang, kita ingin ngobrol sedikit terkait dengan proses keberangkatan. Karena kan lumayan lama, kan hampir 2 tahun kan nunggunya ya. Itu kira-kira waktu melamar itu bulan berapa, tahun berapa? Kalau nggak salah 2020. 2020 ya. Bulan apa itu? Bulan Januari ya, mas saya. Januari. Ya, Januari. Waktu itu sebenarnya udah lulus, sudah mau berangkat ya. Tiba-tiba pandemi ya, pandemi di cancel. Berarti selama 2 tahun itu masih bekerja nggak? Masih bekerja. Masih bekerja ya. Di mana Anda bekerja, Mas? Saya bekerja di sisi Bali, Jalan Seminyak. Ya. Posisinya apa? Posisinya bartender di sana. Oh, berapa lama? Berapa lama ya? 3 tahun ya. Waktu kan ngelamar di PT Ratu Ocean Area Bali. Terus prosesnya dari ngelamar sampai lulus final interview itu butuh waktu lama nggak? Lama sih, tapi kita harus tahu basic yang kita mau cari. Ya.
seperti saya bar, kita harus Ya. tahu basic bar dulu, dan yakin, jangan lupa berdoa, sabar aja intinya. Ya, berapa bulan prosesnya dari mulai perekrutan sampai akhirnya sudah dapat schedule tapi kebentur masalah pandemi? Sampai 4 bulan. Waktu final interview sempat ditanya sama Mr. Paul, Ya. ditanya punya schedule, umpamanya saya punya schedule Ya. pas hari itu, Ya. mungkin saya bisa berangkat. Oh iya, Karena ya. saya masalah schedule belum punya. Saya ya. disuruh udah schedule kurang lebih 4 bulan. 4 bulan ya. Schedule, Jadi sebenarnya prosesnya sekitar 4 bulanan ya. Ya, bartender. Saya kembali, Anda kan pelajar dulu di Monak, Bali Singaraja ya. Kenapa ngelamar di dulu jurusannya memang di bar. Nama jurusan saya di waiter. Di waiter tata hidangan ya. Iya. Belajar di sana setahun. Setahun. Ya, kesannya selama belajar di Monak itu seperti apa? Sekolahnya gimana, instrukturnya gimana, terus metode pengajarannya seperti apa? Instrukturnya baik-baik semua, terus pengalaman saya kerja kuliah di sana sangat Ya. baik, dan fasilitasnya lengkap, terjamin semua. Ya. Di sana prakteknya seperti apa? Sama seperti di hotel, di bar? Prakteknya sih 11-12 sih kalau Ya. di hotel sama Ya, di lebih mirip-mirip ya. Ya, Jadi mirip-mirip sih. dari mulai kuliah juga sudah ada Ada prakteknya, basic, teori praktek ya. Nggak ada bakal lah Ya. kalau mau training. Tamat di sana, kemudian Anda kan harus job training ya. Di mana job training dulu? Saya dulu job training di Four Seasons Jimbaran. Oh, Four Seasons Jimbaran ya, salah satu 5-star hotel lah ya. Kemudian setelah itu baru bekerja gitu. Iya, bekerja di tempat Sky Garden dulu selama 2 tahun, baru pindah ke Sisi Ya. selama 3 tahun, baru Ya. ke Ford Seminyak juga selama 1,5 tahun. Oke. Kan Anda kan lulusnya barkeeper, Nah, bartender. Kenapa? Seneng nggak banget. kerja di bar? Kenapa? senang banget, karena passion saya dari awal. Oh, passionnya di sana. Ya. Oke. Passionnya di sana. Oke. Rencana berapa tahun mau kerja? Kurang lebih sih 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun, luar biasa. Jadi Komang ini akan bekerja di kapalnya Artania. Kalau Artania ini dulu sering ke Bali. Ngedoknya di Pelabuhan Benua ya, dan akan berangkat hari ini di barkeeper. Boleh satu lagi testimoninya terkait dengan Ratu Oceania Raya Bali, seperti apa kesannya selama dari proses melamar sampai perekrutan sampai hari ini? Boleh nggak testimoninya seperti apa kesannya? Leader-leader di sana, maksudnya seperti bimbingan di sana sangat Ya. lancar dan pas respon. Kita kesusahan selalu dikasih tahu, selalu dikasih arahan sampai sekarang. Sekarang pun saya berangkat terus didoain sampai bisa ke studio. Iya, oke. Terima kasih Komang Satria Wibawa, salah satu alumni Monak Bali Singaraja yang akan berangkat hari ini. Saya mewakili PT Ratu Oceania Raya Bali, mewakili staf manajemen, mengucapkan terima kasih juga atas kepercayaannya. Mudah-mudahan sukses di sana, jaga diri baik-baik, kerja yang baik, harus ulet, harus sukses ya. Dan jangan lupa tetap berdoa ya. Terima kasih. Ya, sukses selalu. Ya, berikutnya adalah kita punya Ketut Pasek Widyartana. Ketut Pasek Widyartana ini lulus laundry assistant, akan berangkat ke kapal pesiar salah satu perusahaan seaset yaitu MP Artania. Akan joinnya adalah di Port Hamburg. Hamburg itu ada di kota Jerman ya. Pasek, saya panggil Pasek ya. Ya, ya. Pasek, Anda kan mau berangkat hari ini. Lumayan lama nunggu ya? Berapa lama nunggu? Kurang lebih 2 tahun. Dibuka aja maskernya. Dibuka masker. kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun ya, ya karena pandemi. Sebenarnya harusnya berangkat sebenarnya awal 2020 ya. Ya, Ya, awal 2020 ya. Selama di cancel berangkat karena pandemi ini, apa yang Anda lakukan? Sebelumnya kan pas masih ngelamar, Ya. masih bekerja di W di Seminyak, Iya, posisinya apa di sana? housekeeping dan rolling ke laundry. Laundry, oke. Jadi housekeeping dan laundry. Oke, Ya. pengalaman di laundry. Kemudian ada yang lamar, ya. Ya. Ada kan salah satu alumni Monak Bali Singaraja ya. Ya. Tahun berapa Anda wisuda? Wisuda 2018. 2018 ya. Kesannya selama kuliah di Monak Bali Singaraja itu kan jurusannya housekeeping ya. Kesannya gimana? Ya. Ya, kesannya bagus lah. Tempat prakteknya juga sudah ada. Ya. Mesin-mesin seperti yang
prosedur housekeeping itu sudah ada di sana. Ya, sudah ada laundry-nya juga. Laundry-nya, Waktu itu. Laundry-nya waktu itu belum ada. Belum ada. Tapi ya brushing mesin. Brushing mesin ada lengkap. Di sana langsung Ya. bisa. Oke, berarti di sana kuliah setahun, kemudian training. Pas job training itu di mana? Trainingnya di W. Oh, di W juga. Ya, setelah itu diangkat di sana. Diangkat. Jadi daily worker. Ya, daily worker. Ya, lumayan. Berapa tahun di sana kerja? Kurang lebih 1,5 tahun. Ya. Pasek, cita-cita Anda, kenapa Anda kerja di kapal? Rencananya seperti apa? Apakah kalau sudah berhasil pulang kampung atau berangkat pulang, atau rencana mau membangun rumah atau apa? Atau mau punya bisnis atau apa? Ya, Rencana seperti itu ya? Ya, rencana sih berangkat dan ngumpulin modal buat bisnis. Oke, Apa, mantap. Mungkin ada peluang apa. Ya, kesan apa yang Anda bisa sharing terkait dengan Monarch Bali Singaraja dan juga PT Ratu Oceanary Bali kepada para anak-anak muda yang ingin bekerja atau berkarir di luar negeri seperti Anda di kapal pesiar, bisa nggak disampaikan? Ya, bagi teman-teman yang mau berkarir ke kapal pesiar atau ke luar, bisa langsung kuliah di Monarch ya, karena sudah join langsung sama PT Ratu Oceanary Bali. Ya, kesannya terhadap PT Ratu Oceanary Bali, Pasek, gimana? Maksudnya selama ini treatmentnya staf bagus, kami gimana? Dituntun dari mulai dari interview, ngurus dokumen, sudah ada yang membantu. Udah ada ya, oke. Terima kasih. Ini adalah Ketut Pasek Widiartana yang akan join hari ini. Saya mewakili manajemen, ucapan terima kasih kepercayaannya, dan melalui kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Monarch Bali, Yayasan Budi Sastra Nugraha, karena telah istilahnya menyediakan para alumni atau brighter daripada Monarch Bali ini untuk join di PT Ratu Oceanary Bali. Dan hari ini ada 8 orang dari Monarch Bali yang kita berangkatkan juga. Dari 11 orang, 8 orang adalah alumni Monarch Bali yang tersebar di 5 kabupaten yang ada di Bali. Sekali lagi terima kasih Pasek, sukses. Semoga cita-citanya tercapai ya. Terima kasih. Salam sukses. Ya, kru berikutnya adalah Gede Kasyatna Pratama. Jadi Gede Kasyatna ini akan join di Hamburg sama portnya. Kapalnya adalah Artania. Jadi kita pengen tahu nih ceritanya kenapa Gede Kasyatna Pratama ini bisa join di kapal. Mungkin dia bisa diceritain nggak sedikit? Anda alumni Monarch Bali Dalung ya? Iya. Itu tahun berapa tamat, kemudian itu kenapa dulu kuliahnya di Monarch Dalung ya? Baik, terima kasih Pak. Jadi gini, awalnya saya pengen kuliah di Monarch. Ya. Itu ada pengalaman dulu di teman. Jadi teman itu ada kerja di kapal pesiar. Ya. Kalau dari SMA itu jurusannya kan saya ngambil SMK. Ya. Pariwisata, jurusan akomodasi perhotelan. Oh ya, sudah nyambung ya? Ya, sudah ada nyambung. bagus ya. Cuma pada saat itu saya trainingnya di bagian resepsion. Oh, reception, oke. Ya. Ya. Jadi Jadi kan bagus, reception tuh artinya bahasa Inggrisnya kan sudah bagus lah. Ya, ada sedikit waktu Ya, itu, waktu ya. SMA ya, waktu SMA. Jadi setelah itu ada teman ngajakin, ayo ikut event nih, ada Ya, event ya. apa kayak wedding atau di Bulgaria waktu itu. Ya. Jadi saya tertarik tuh pindah jurusan dari akomodasi perhotelan ke F&B service. Oh, F&B service. Ya. Berarti di Monarch ambilnya F&B diploma service. 1 ya, Ya. F&B service. Itu kesannya gimana? Kan biasanya kalau lembaga-lembaga pelatihan kerja itu sistemnya 6 bulan teori, 6 bulan on the job training di hotel ya. Kalau selama di Monarch itu praktek di di kampusnya seperti apa? Ya, kalau pada saat itu sih sama, 6 bulan kita Teori praktek, ya. Aha. 6 bulan kita on the job training. Job training Nah, ya. Jadi sudah matang ya. Kemudian sebelum di wisuda ada nggak proses yang namanya proses uji kompetensi atau sertifikasi? Ya. Ya, berarti karena kan persyaratan untuk bekerja di luar negeri memiliki sertifikat kompetensi ya. Tahun berapa Anda wisuda? Saya 2012 kalau nggak salah.
Oh 2012 ya. Ya, Kalau di Oto kerjanya berapa tahun? Berapa tahun kerja di Oto? 3, 6, hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun Iya. ya. Posisi yang Anda akan berangkat ini kan assistant waiter ya. Iya. Itu kenapa ngelamar di dining room di restoran? Ya. Jadi ya karena di tempat kerja juga dulu ada pengalaman di waiter. Oh gitu. Ya, ada pengalaman di waiter, tertarik sama posisi asisten waiter dulu lah kalau di kapal gitu, biar nggak nanti takutnya kan waktu ke kapal ada perbedaan atau gimana, dan saya juga ngelamarnya di asisten waiter nyoba. Iya, oke, good. Kenapa? Apa yang memotivasi Anda untuk kerja di kapal pesiar? Apakah hanya pengen jalan-jalan saja atau apa? Ya pertama dulu kalau SMA saya cuma taunya gimana sih luar negeri itu. Tapi ya, seiring ya, berjalannya waktu, pengalaman dan uang juga Pak, Ya. pastinya. Jadi karena ingin jalan-jalan, lihat dunia luar, Ya. ingin dapat pengalaman dan tentunya ingin mendapatkan penghasilan. yang Penghasilan, lebih. ya. Pernah nggak naik pesawat sebelumnya? Sebelumnya pernah, Kemana? tapi domestik. Domestik. Ya, Ini belum pernah keluar negeri ya? Belum pernah sama sekali. Ini Pertama pengalaman kali pertama. keluar negeri langsung ke Jerman ya, ke Ya. Hamburg ya. Tolong dong kesan Anda selama kuliah kemudian ngelamar di Ratu, kesan-kesannya seperti apa? Ya. Oke, jadi selama saya kuliah di Monarch, Ya. itu sih ya teori praktek itu 6 bulan tetap. Cara mengajar dosen-dosennya juga berpengalaman dan asik lah, kita di sana tuh asik. Jadi setelah itu tetap ada uji kompetensi sebelum akhirnya wisuda. Ya, sebelum sudah ya. Nah, kenapa saya memutuskan untuk lanjut ke Ratu untuk agent ke kapal pesiar? Pada saat itu juga dosen-dosen juga banyak. Coba aja di Ratu kan juga satu gini juga. Iya. Akhirnya saya coba. Saya belum pernah sih ngelamar di agent Lain, Ya, oke. ini masih ke Ratu aja. Kesannya gimana? Apakah staff-staff yang di Ratu helpful atau gimana? Ya, sejauh ini saya ya helpful semua, Oke. membantu saya. Ya. Jadi kalau saya misalnya lupa ada update apa gitu, kebetulan nggak pegang HP, mereka ngingetin. Oh gitu ya, aja. diberikan informasi. Memberikan Oke. informasi ya. Ya, terima kasih. Ini adalah Gede Khasiatna Pratama akan join di kapal Sisep, tepatnya di Artania, NP Artania. Dia akan join posisi assistant waiter. Jadi saya mewakili manajemen ucapan terima kasih atas kepercayaan. Terima kasih juga kepada Monarch Bali Dadung. Ini luar biasa alumninya bisa join langsung dengan posisi assistant waiter. Ngomong-ngomong tentang biaya nih, berapa Anda ngabisin biaya untuk berangkat ke kapal ini? Sampai nggak 40 juta atau 50 juta? Hah? Enggak, Pak. Nggak sampai ya? Berapa? Puluhan juta ya? Kurang ya? Kurang, Pak. Ya, kurang dari 10 juta ya? Ini bekerja di kapal pesiar ngabisin uang nggak sampai 10 juta. Karena apa? Karena perusahaan ini menanggung biaya keberangkatan, tiket. Jadi yang biaya yang dibutuhkan itu hanya untuk membuat buku pelaut, paspor, seaman book, dan medical check up dan visa aja. Jadi kurang lebih hampir 10 juta, nggak di bawah 10 juta. Nah, itu. Terima kasih, good luck ya, semoga sukses di sana, kerja yang baik ya, Hidayah. Jangan lupa berdoa dan komunikasi dengan di rumah juga, kabarin orang tua sampai yang di sana ya. Good luck ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.